أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun, jamaah Jum'ah rahimakumullahu jami'ah. Insyaallah ta'ala khutbah kita pada siang hari ini berjudulkan kedudukan salat di dalam agama kita, agama Islam. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, di dalam anggota tubuh kita ini semuanya adalah merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, dan sangat banyak. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada telinga, ada mata, dan yang lainnya. Akan tetapi di dalam anggota tubuh kita ini semuanya ada yang paling penting, yang mana ketika anggota satu ini rusak, maka yang lainnya rusak semua. Jika anggota yang satu ini baik, maka yang lainnya juga akan baik semua. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fi jasadil mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa huwal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh kita ada satu anggota tubuh, satu gumpal daging. Jika dia baik, maka anggota-anggota yang lainnya akan baik. Dan jika dia buruk, maka anggota-anggota tubuh yang lainnya pun juga akan menjadi buruk. Ketahuilah, itu adalah hati. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jamaah Jum'ah rahimakumullahu jami'ah, ketika hati kita ini buruk, maksudnya niat-niat amalan-amalan hati kita adalah buruk. Niat kita ketika beribadah tidak mentauhidkan Allah, misalkan kita menduakan Allah, syirik, yaitu syirik kecil atau riya, ingin dipuji orang dan yang lainnya, maka semua amalan kita akan hapus dan tidak akan mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Ingat, 3 orang yang pertama kali dinyalakan neraka gara-gara dia, apa yang dia lakukan? Syirik kecil. Orang yang berinfak, orang yang berjihad, mengorbankan harta dan nyawanya, orang alim yang mengajarkan agama, gara-gara 3 orang ini. Perhatikan baik-baik jamaah Jum'ah rahimakumullah. Gara-gara 3 orang ini, pertama kali neraka dipanaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Kenapa? Karena hatinya rusak. Maka amalan-amalan tubuh yang dia lakukan semuanya rusak karena niatnya rusak. Niatnya bukan karena Allah, justru dia menduakan Allah, yaitu dia berbuat kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yusyriku, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, akan tetapi Allah mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan. Perhatikan ayol ikhwah jamaah Jumat rahimakumullah. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu hingga hari kiamat nanti adalah berkenaan dengan tauhid. Itu dia. Maka hati harus kita jaga. Jangan pernah kita menduakan Allah dengan niat-niat keburukan, niat-niat riya di dunia ini. Tauhidkan Allah. Tauhidkan Allah. Tujukan semua niat ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati. Pentingnya hati daripada anggota-anggota tubuh yang lain. Maka begitu juga amalan-amalan ibadah. Amalan-amalan ibadah di antara rukun-rukun Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari Jibril alaihissalam, dari hadis yang masyhur ketika Jibril mengatakan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah syarat diterimanya ibadah kita. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah salat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah puasa Ramadan. Yang kelima adalah haji ke Baitullahil Haram. Ayolah ikhwah jamaah Jumat rahimakumullah. Dulu para ulama khilaf. Apakah di antara 5 rukun Islam ini ketika ditinggalkan oleh seseorang sengaja, apakah dia telah keluar dari Islam ataukah tidak? Apakah dia telah kafir ataukah masih muslim? Khilaf bainal ulama. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan, pada zaman ini telah hilang khilaf itu. Tinggal solat saja. Tinggal solat saja. Masih ada khilaf bainal ulama, apakah seorang yang sengaja meninggalkan solat namun dia tetap meyakini kewajiban solat, apakah dia telah keluar dari Islam atau tidak? Adapun syahadat maka muttafaqun alaih. Semua ulama dan seluruh kaum muslimin ittifaq bahwasanya seorang yang tidak mau mengucapkan syahadat, walaupun dia solat, walaupun dia zakat, belum masuk ke dalam agama Islam. Maka di sini ayol ikhwah, Nabi SAW juga mengabarkan pada kita bahwasanya solat adalah ibadah yang sangat penting sekali. Di mana Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu, fa idza saluhat." Sungguhnya yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat daripada amal-amal ibadah seorang hamba adalah solatnya. Adalah solatnya. Ketika solat itu baik, maka akan baik ibadah-ibadah yang lainnya. Wa in fasadat, dan jika dia buruk solatnya, fa khaba wa khasara, maka dia akan rugi dan celaka. Ayol ikhwah jamaah Jumat rahimakumullah. Para ulama mengatakan makna daripada fa'in saluhat, makna jika dia baik solatnya adalah salahuha bi'adaiha sahihatan, yakni fi qiyamiha wa ruku'iha wa sujudiha wa khusyu'iha wa tuma'ninatiha, yaitu baik, benar solatnya, yaitu di dalam cara berdirinya, cara rukuknya, cara sujudnya, dan tumakninahnya dan khusyuknya.
rukun-rukunnya. Ketika itu dilakukan dengan benar, maka dia saluhat, qad aflaha wa anjaha. Dia akan menang dan sukses di hari kiamat nanti insyaallah taala. Lalu jika dia fasadat, jika solatnya itu rusak dan akan rusak juga ibadah-ibadah yang lain, apa maksudnya? Yaitu bi an lam tuaddi au udiyat ghaira sahihatin, yaitu dia tidak melakukan solat atau dia melakukan solat tapi tidak sah solatnya, tidak sahih solatnya, rukunnya ada yang kurang, wajibnya ada yang ditinggalkan. Maka di sini pelajaran besar bagi kita ayol ikhwah jamaah Jumat rahimakumullah, agar kita bersemangat untuk mengkaji, mengikuti kajian-kajian bagaimana fikih salat yang benar, bagaimana cara salat sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita beribadah ikhlas saja tidak cukup. Wajib kita ikhlas untuk Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu Allah ingin menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Qala al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala akhlasuhum wa atba'ahum. Itu yang paling ikhlas dan paling mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ikhlas tapi tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya tidak diterima. Barang siapa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir hingga salam tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk melakukan ibadah kita seluruhnya ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pentingnya salat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sungguhnya salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sungguh berzikir pada Allah lah itulah yang lebih besar. Lihat ayyuhal ikhwah jamaah Jumat rahimakumullah, ketika salat kita benar, ketika salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan baik seluruh kehidupan kita. Maka barang siapa ingin memperbaiki hidupnya di dunia maupun di akhirat, perbaiki salatnya. Jaga waktu-waktunya, jaga rukun dan wajibnya dan sunnah-sunnahnya, dan bersemangatlah untuk menambah solat-solat dengan solat-solat sunnah, solat sunnah rawatib, solat sunnah duha, solat sunnah qiyamul lail, tahajud, masya Allah. Maka dengan begitu insyaallah taala, jika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mencoba dan berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah taala kita akan selamat dan sukses di dunia maupun di akhirat nanti. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.